Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial untuk sama-sama kita mengajak berpikir melembut cerdaskan hati nurani, karena hakikat berpikir yang sesungguhnya dimulai dari hati nurani kita masing-masing. Hati yang senantiasa dipelihara untuk mengingat Sang Maha Pencipta, tentu sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba untuk menelusuri gejala dan atau permasalahan yang mengemuka di tengah masyarakat bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia, yakni tentang sebuah nama. Jika pada waktu yang lalu kita berbicara sebuah nama pertalian dengan lembaga legislatif, maka kali ini kita berbicara sebuah nama yang ketujuh pertalian dengan rumah sakit. Studi ini sebenarnya berawal dari salah satu pilar studi kebijakan publik, yakni tentang evaluasi atau bahasa mahasiswanya public evaluation. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari-cari permasalahan atau mempermasalahkan sesuatu yang dianggap baku. Tidak demikian. Namun, evaluasi adalah untuk mengukur yang sudah ada sesuai dengan tujuan semula yang ditetapkan. Misi bangsa kita secara umum adalah untuk melindungi tumpah darah Indonesia tentu saja. Dan rumah sakit adalah bagian integral dari melindungi tumpah darah Indonesia. Namun, mari kita mencoba untuk melihat kembali, mencerna kembali dengan seksama pilar bahkan dasar kedokteran modern yang dirintis oleh Nabiullah Idris alaihissalam atau Nabi Henokh alaihissalam, seperti yang tertera di dalam Perjanjian Lama, maka disempurnakanlah oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perjalanan anak manusia untuk merawat dirinya, justru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan manusia sehat niscaya untuk merawat jiwa dan raganya. Setiap hari harus melantunkan setidaknya tahlil jadidu imanakum la ilaha illallah. Nah, sedangkan pengobatan terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, salah satunya adalah bekam. Dan bekam itu tidak untuk orang yang sakit, tapi bekam itu justru untuk dilakukan pada orang-orang yang sehat. Dengan demikian, At-Tibun Nabawi atau prophetic medicine, kedokteran Nabawi adalah
merawat orang sehat agar tidak jatuh sakit. Karena itu di tahun 2000-an melalui Radio Mas FM, Mitra Adi Suara yang ada di Jalan Cipto 16 Kota Malang tercinta, kami menyerukan beberapa kali dan setiap pertemuan dengan kami mulai dari Senin, Selasa, kemudian Senin sampai Kamis, kemudian Senin sampai Rabu dan seterusnya, yakni rata-rata 2 hari, kemudian menjadi 3 hari, kemudian yang terakhir menjadi 4 hari sampai 2017. Maka kami mengajak para dokter untuk mensosialisasikan datang ke dokter, datang ke rumah sakit bukan karena sakit, namun justru karena sehat untuk merawat tubuh atau jiwa yang sehat agar tidak jatuh sakit. Nah, ahli bekam merawat orang yang sehat agar lebih sehat, bukan merawat orang yang sakit parah supaya sehat. Inilah rumah sehat futuristik, antara lain yang digeluti oleh Haja Nur Laila bersama kawan-kawannya. Tentu kalau bekam, putri melakukan bekam terhadap putri, dan putra melakukan bekam terhadap putra. Itulah etika. Dan etika ini harusnya diwujudkan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbasis pada etika Pancasila. Mudah-mudahan ke depan dokter lebih memiliki hati dalam pengertian lebih dermawan. Tidak sekedar merawat gratis, bukan itu tujuannya. Tapi menyadarkan orang yang sehat untuk konsultasi menjadi terjaga jiwa dan raganya. Sesuai dengan pesan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Sebuah nama, rumah sakit tempat orang yang terganggu jiwanya. Rumah sakit tempat orang yang terganggu raganya. Rumah yang didatangi orang sakit jiwa raga. Orang tak sakit lazimnya yang sakit jiwa. Jiwa terganggu, tak tenang saraf, sakitlah raga. Raga sakit lazim karena manusia terkena celaka. Disebut seseorang sakit lebih karena gangguan jiwa. Jadi rumah sakit kenapa kami sebut orang yang mendatangi adalah yang terganggu jiwanya? Karena dalam riset-riset mutakhir yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di negara-negara maju, dan insya Allah termasuk di Indonesia, negara berkembang, orang yang sakit itu akar permasalahannya sebenarnya bukan raga, tetapi jiwa. 90% kurang lebih manusia yang mengunjungi dokter, orang yang mengunjungi dokter itu karena sakit jiwa. Jiwanya tidak seimbang, pola pikirnya tidak seimbang, sehingga badannya tidak mampu untuk menyanggahnya. Rumah yang didatangi orang yang sakit jiwa itu rumah sakit. Jadi orang yang tak sakit lazimnya adalah orang yang sakit jiwa. Karena itu jiwanya terganggu, sarafnya terganggu, tidak tenang. Karena tidak tenang maka sakitlah raga. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya menyebut nama Allah, maka hati akan menjadi tenang. Bagaimana bisa tenang jika kita melupakan, melalaikan Allah? Raga sakit lazim kadang manusia terkena celaka. Artinya apa?
Orang-orang yang kecelakaan, itulah yang memang sakit raganya. Orang tertimpa musibah karena kecelakaan di jalan, kecelakaan kerja, itulah sakit raga yang sebenarnya. Disebut seseorang sakit lebih karena gangguan jiwa. Karena itu, hiruk pikuk dalam permasalahan sosial politik, kita harus juga memikirkan, rumah sakit sudah waktunya diganti namanya. Bukan sekedar mengganti nama. Usulan kami. Karena apa? Dalam riset kami yang sederhana secara kualitatif, kami menemui, bahkan di antara keluarga kami, ketika di rumah tensinya normal, tekanan darahnya normal, tapi ketika mau berangkat ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, jadi berangkatnya dalam keadaan gelisah, sampai di rumah sakit, langsung menanjak tinggi tekanan darah. Mengapa? Hanya mendengar kata rumah sakit itu saja, jiwa seseorang itu menjadi kian rapuh. Karena itu, ada baiknya dievaluasi. Lakukan studi yang lebih bagus lagi. Kenapa kita tidak sebut rumah sehat? Karena secara psikologis, rumah sehat itu seseorang yang sakit bukan menuju rumah yang membuat dia semakin sakit, namun dia menuju rumah yang menyehatkan. Bahkan tidak jarang, orang yang tadinya bisa berjalan dengan gagah, dirawat di rumah sakit 1 minggu, 10 hari, 2 minggu. Kemudian tim dokter menyatakan orang ini sembuh. Namun ketika keluar dari rumah sakit, justru tidak bisa berjalan sendiri. Harus memakai kursi roda. Naik kendaraan harus dipapah. Turun kendaraan harus dipapah. Kenapa? Secara psikologis, nama memiliki pengaruh yang besar artinya. Karena itu, orang Jawa Nusantara, mohon maaf kami tidak tahu di tempat yang lain, kurang tahu di tempat lain, ada anak yang sakit-sakitan, diganti namanya. Dan bahkan, bukan karena sakit-sakitan, remaja yang menikah, ketika sudah menikah, maka ada nama tua. Mohon maaf, sekedar contoh, nama kecil bapak kami almarhum Sati. Kemudian ketika menikah, diberi nama Kusnomo, sehingga menjadi nama lengkapnya Sati Kusnomo. Karena itu, jika pemirsa mendapati nama saya Asri Inderwanto, saya beri nama Sati Kusnomo. Kenapa? Karena di dalam jurnal ilmiah, nama minimal 3 kata. Sekali lagi, rumah sakit mudah-mudahan diganti dengan rumah sehat. Itulah etika yang kita tawarkan. Yang positif, kemudian progresif, sekaligus konstruktif. Membangun jiwa, membangun raga anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.